Ada kisah yang hingga kini masih diminati sebagian besar pecinta barang klasik. Seperti ubin bermotif jadul ini. Produsen ubin klasik di Magelang, Jawa Tengah, bahkan sampai Maret 2026 saja sudah full pesanan. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Lalu, ada pula lampu gentur yang jadi ikon kota Cianjur, Jawa Barat yang jadi warisan masa kolonial. Lampu gentur ini ternyata juga ada kaitannya sama pesantren loh. Desa Ngadiretno, Taman Agung, Kecamatan Muntilan, Magelang menjadi lokasi rumah produksi pembuatan tegel dengan aneka motif klasik. Lebih dari 10 orang perempuan yang usianya tak lagi muda bekerja sebagai buruh harian di rumah produksi tegel klasik. Dari menurunkan muatan pasir di truk pengangkut yang datang, mengayak, sampai memisahkan pasir halus dengan kerikil atau kotoran lainnya. Pasir kali memang menjadi salah satu bahan baku utama untuk membuat tegel. Dalam sehari, pabrik yang mulai buka sejak tahun 2020 bisa menghabiskan hingga puluhan kubik pasir alias belasan kali muatan truk tuh. Prosesnya tak bisa dianggap remeh ya, karena butuh perhitungan komposisi yang pas serta teknik pengadukan. Di sini, semua pekerjaan masih dilakukan dengan alat sederhana berupa sekop atau cangkul. Apalagi dari proses awal penyortiran pasir dan membuat adonan material dibutuhkan waktu 3 jam non-stop yang dilakukan oleh minimal 3 pekerja. Bu Sri, capeknya. ini sampai berapa lama ini kalau ngayak kayak gini? Pasir Dari berapa pagi sampai jam 3 sore. Proses pencetakan dan pembuatan pola juga jadi bagian penting dalam keberhasilan pembuatan tegel motif kuno. Cairan pewarna pun harus dituang perlahan ke dalam alat cetak khusus. Meski terlihat ringan, tapi justru hal ini jadi bagian tersulit loh, karena proses inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya pola tegel yang akan dibentuk. Tak heran, sang pemiliklah yang biasanya terjun langsung membuat pola. Karena jika satu kali cetakan pola atau motifnya sudah salah, ribuan keping tegel lainnya dipastikan auto gagal. Ini kan harus telaten karena ini kan kebetulan molding motifnya kan rumit. Ada merah, ada hijau, ada putih, ada kuning juga. Nggak boleh kecampur. Nggak ya? boleh kecampur, harus teliti. Gitu. Oh, Ya. itu kenapa? Karena ini kok nggak dikerjain ibu-ibu mungkin? Ya, kalau ini kan perlu skill. Terus di samping itu ini kan juga berat karena ini nanti dorongnya juga berat. Ini Wih, besi. 10 kilo lebih. 10 kilo alatnya Iya, ini ya? iya. Oh, jadi membutuhkan nah, nanti kan kekuatan. setelah sudah selesai kan tutup pakai Tutup. ini, terus dipres. Dipres, didorong ke Iya. sana. Adonan pasir semen dibiarkan kering dan langsung ditekan kuat dengan alat pres baja berbobot lebih dari 1 ton selama 1 menit. Setelah itu, tegel basah bisa dilepas dari cetakan. Dan hasilnya, tegel motif klasik berwarna eksotik terlihat begitu istimewa dan berkelas. Nah, ini salah satu kunci dari bagus atau enggaknya tegel jadul itu ternyata kata Pak Win juga dari pewarnanya ya Pak ya? Iya. Tidak memakai cat-cat kimia yang modern sekarang tapi masih mempertahankan resep kuno dulu yaitu pakai semen warna. Ini yang bisa warnanya hidup di tegelnya dan anti luntur kalau dipel makin bagus ya. Iya. Cairan warnanya tidak boleh terlalu kental, tapi juga tidak terlalu encer. Kalau terlalu kental, nanti sulit diaplikasikan ke cetakan. Tapi kalau terlalu encer, bisa jadi meluber kemana-mana. Ratusan keping tegel basah yang sudah dicetak masuk proses perendaman minimal selama 7 hari. Setelah itu barulah bisa dibersihkan agar keluar warna aslinya. Proses pembersihan juga harus dilakukan manual satu persatu. Kebetulan ibu-ibu inilah yang bertugas membersihkan tegel selama berjam-jam. Ubin yang sudah kering, sebagian disusun dan sebagian lainnya masuk ke dalam truk untuk dikirim ke pemesan. Wah, memang cantik dan rapih ya hasilnya. Pantas aja kalau produsen tegel jadul ini selalu kebanjiran orderan. Bahkan sampai Maret 2026 saja sudah full pesanannya dari seluruh Indonesia. Nuansa klasik juga bisa dibangun lewat dekorasi lampu warna-warni asal Cianjur, Jawa Barat. Namanya lampu gentur.
Lihat ini gentur nih. Ini gentur. Nah, ini termasuk lampu gentur, lampu khasnya dari Cianjur. Ini mempunyai nilai sisi historis yang tinggi. Di sini hampir semua masyarakatnya membuat lampu gentur. Makanya nama kampungnya Kampung Gentur ya. Aduh, luar biasa. Di kampung inilah awal mula lampu gentur dibuat. Tak heran kalau sebagian masyarakat di sini profesinya adalah pengrajin lampu gentur atau lentera hias khas Cianjur. Lampu gentur tak hanya terbuat dari kaleng bekas dan kaca, tapi pakai kuningan dan stainless steel. Kaca yang dipakai untuk lampu gentur merupakan jenis kaca flora atau kaca es. Soalnya kaca ini memiliki tekstur buram atau berpola. Jadi dengan ditambah kaca flora pada lampu gentur, otomatis bisa membantu menyebarkan cahaya dan menciptakan efek visual yang indah loh. Kayak gini tuh. Desain lampu gentur modern terutama yang bergaya Maroko dan Timur Tengah akan ditambah kaca jenis bevel agar menambahkan sentuhan elegan pada desainnya. Proses terakhir adalah pewarnaan kaca yang merupakan ciri khas dari lampu gentur. Pewarnaannya pakai cat semprot ya, dan dia masih pakai cat semprot kalengan gini, bukan yang cat semprot buat bodi mobil ya. Untuk proses pembuatan lampu gentur itu bahan baku utamanya adalah kuningan. Kenapa kuningan? Karena dia salah satu logam yang paling ringan, paling mudah dibentuk, dan yang pasti paling murah. Sekitar tahun 1990-an, lampu gentur mulai beralih fungsi dari yang awalnya hanya sebatas penerangan saja menjadi lampu hias. Motif store loop dan Minangkabau menjadi dua motif yang paling sering dibuat untuk lampu gentur. Dulu memang hanya ada dua motif lampu gentur, tapi sekarang sudah puluhan motif tergantung permintaan konsumen. Selain kaca, lembaran kuningan pun menjadi salah satu elemen penting dalam membuat lampu gentur. Untuk proses pembuatan lampu gentur itu bahan baku utamanya adalah kuningan. Nah, ini bahan baku utamanya kuningan ya. Kenapa kuningan? Karena dia salah satu logam yang paling ringan, paling mudah dibentuk, dan yang pasti paling murah. Setelah dipukul berkali-kali dengan palu, barulah kuningannya jadi melingkar menyelimuti batang besinya. Seluruh proses pembuatan lampu gentur di kampung ini memang masih manual. Untuk merekatkan kacanya saja menggunakan solder manual yang dipanaskan di kompor. Tidak hanya solder, ada juga kayu khusus yang memiliki lubang untuk membuat motif maupun aksesoris lampu gentur. Buatnya pun dengan diketuk palu seperti ini. Gimana? Unik kan Circuit Lovers?